Ronyo Bismillahirrahmanirrahim. Billah, demi Allah, ulun tuan dan puputnya hana perintah dari sementong, tapi nyo adalah perintah hati kecilun. Yang namun tujuannya kan gagalkan lidron. Lun kalau lun angkat sumpah demi Allah demi Rasulullah. Lun hanali lun percaya ke drone syeki. Kenapa acara demo itu tidak dilaksanakan? Kita belum dapat surat izin Izin. yang berhubungan dengan COVID ya. Saya ingin mempertajam gitu. Tadi selain alasan tidak punya izin untuk berkumpul, berdemo juga karena alasan COVID, Ya. ya kan? Ya. Tapi kan seharusnya alasan ini sudah Tengku Syeki pikirkan dari awal. Saya tidak mau ada benturan. Bukan karena tekanan mungkin. Oh tidak. Ini kan mengumpulkan banyak orang. Ya. Kalau boleh kami tahu, kalau andai kata kemarin jadi berkumpul, logistiknya dari mana itu ya? Kita nggak ada sponsor. Ini Nggak bukan ada. sponsor. Katanya ada sponsor dari Sama sekali Malaysia, tidak ada. dari Sweden. Nggak ada. Berarti setelah gagal tanggal 26 Maret yang lalu tidak ada lagi nanti. Oh pasti. Pasti itu. Setelah. Kok Tengku Syeki belum menyerah juga gitu? Oh nggak akan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat sisi lain. Pertemuan kali ini juga tak kalah penting dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beberapa pekan lalu, jagat perpolitikan Aceh bahkan nasional sempat mengalami turbulensi. Ya, ini tak lepas dari kasak-kusuk politik yang mencuat di bumi Islami Mekah. Ada satu sosok tokoh namanya Safwani Usman atau yang disebut dengan Tengku Syeki. Kehadiran Tengku Syeki ini sebenarnya bukan sosok baru di Aceh. Beliau memang selama ini cukup dikenal, terutama oleh masyarakat Aceh yang ada di Australia. Kemudian pasca perdamaian beliau sempat hilir mudik ke antara Aceh, Jakarta, dan Australia. Namun pernyataan beliau yang dalam tanda petik yang sempat heboh ingin mengkudeta Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar dan Ketua KPA PA Muzakir Manaf atau Mualim serta Gubernur Aceh Nova Iriansyah sempat menimbulkan pro kontra di media pers maupun media sosial. Sebenarnya kami beberapa pekan lalu ingin secepatnya bisa bertemu dengan Tengku Syeki, namun karena mungkin kesibukan dan upaya kami untuk menghubungi langsung baru berhasil beberapa hari terakhir ini. Dan untuk hari ini kita ingin tahu di balik peristiwa atau rencana yang ingin dilakukan Tengku Syeki. Telah hadir di studio kami Tengku Syeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih segar ya? Ya, segar. Masih segar ya? Segar sekali. Masih segar sekali Bang ya. Saya panggil Tengku Syeki aja ya. Tengku Syeki aja. Ini yang paling update. Yep. Kenapa acara demo itu tidak dilaksanakan? Baik. Sebetulnya memang demo itu tetap pada prinsip sesuai dengan jadwal Iya. tanggal 26 bulan Iya. 3 2021. Iya. Kemudian atas dasar pertimbangan-pertimbangan, pertama sekali memang kita belum dapat surat izin yang berhubungan dengan COVID ya. Namun demikian, kadang-kala kita nggak hanya itu aja yang kita pertimbangkan. Mungkin dalam potensi ketika masa datang banyak sekali yang memang kita lihat animo masyarakat sangat tinggi, sangat tinggi sekali. Di seluruh wilayah memang sudah siap untuk hadir dan menggempur Meligawali. Kenapa animo itu begitu besar? Ada sesuatu ketidakpuasan
yang disuarakan sehingga seperti kata Teguh Syeki, animo masyarakat itu begitu besar. Ya tentu, semua masyarakat Aceh, khususnya pada TNA Agam, TNA Inong yang sering saya angkat, itu sudah sangat klimaks menunggu kondisi MOU Helsinki ini sesuai dengan harapan bangsa Aceh, orang Aceh. Ternyata ini 15 tahun mereka menunggu dengan penuh kesabaran. Ternyata tidak ada seperti harapan mereka. Tapi kan tidak semua MOU tidak terwujud kan? Ada beberapa yang memang sudah diberikan. Tapi memang ada beberapa yang belum kan. Ini penilaian Teguh Syeki dan kawan-kawan, apakah semua poin-poin MOU itu tidak terlaksana, tidak terwujud, atau hanya sebagian? Kalau saya lihat secara global, secara umum, memang kita melihat bahwa rakyat Aceh atau kondisi di Aceh nggak ada satu perubahan ya. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, malah lebih parah. Lebih suram. Lebih suram daripada sebelum-sebelumnya. Apa itu misalnya? Artinya semua sektor, baik itu ekonomi, hukum, termasuk politik, itu nggak ada satu kepastian dijalankan secara demokrasi, secara politik ataupun dan secara ekonomi pun nggak ada menunjang atau adanya lapangan kerja masyarakat, nggak ada kepastian dalam segala aspek ya, baik itu pendidikan dan seterusnya. Ini kita menjadi kondisi yang sangat tidak baik ya dipandang oleh secara dunia maupun nasional. Oke, alasan itu kan sudah sering ya Teguh Syeki ungkapkan di media sosial. Saya ingin mempertajam gitu. Tadi selain alasan tidak punya izin untuk berkumpul, berdemo juga karena alasan COVID, ya kan. Ya. Tapi kan seharusnya alasan ini sudah Teguh Syeki pikirkan dari awal. Iya betul. Dalam hal ini sering saya sampaikan kalau masalah COVID ketika kehadiran rakyat Aceh ke Banda Aceh secara banyak, kemudian potensi apapun saya sudah siap pada perizinan. Tapi ada pertimbangan lain yang saya lihat lebih ke arah ketika saya lihat di kondisi laporan teman-teman yang koordinasi di lapangan, itu di Meligowali pun sudah ditunggu orang-orang KPA yang sangat banyak. Begitu kemudian ketika datang orang-orang yang dari masyarakat ini, saya tidak mau ada benturan juga. Chaos ya? Chaos dengan kekuatan PA, KPA yang sudah menunggu kehadiran rakyat yang mereka pada prinsip tidak ingin hadir masyarakat untuk melakukan aksi damai itu. Itu yang membuat saya juga pertimbangan. Di samping itu juga kita tidak melakukan koordinasi secara secara seperti ada korlap dan sebagainya, tidak. Kita hanya himbauan. Setelah kita melihat kondisi rakyat sangat antusias untuk datang ke Banda Aceh, juga itu menjadi pertimbangan. Bukan karena tekanan mungkin? Oh tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan sama sekali. Cuma hanya mungkin hasil diskusi dengan pihak-pihak, baik itu keamanan dan seterusnya. Lebih marah kita harus menunda. Ada yang menyebut Teguh Syeki gagal melakukan itu karena terlalu banyak tekanan, termasuk tekanan dari Jakarta misalnya. Oh tidak ada tekanan di Jakarta, cuma kita berkoordinasi dengan pihak keamanan. Kemudian pihak keamanan memberi nasihat-nasihat. Keamanan ini polisi maksudnya? Ya, baik polisi maupun TNI. TNI pun kita mendiskusikan. Kemudian mereka juga ingin menjaga stabilitas Aceh, jangan sampai terganggu perdamaian yang telah terjaga dengan baik. Seperti itu. Berarti setelah gagal tanggal 26 Maret yang lalu tidak ada lagi nanti? Oh pasti itu. Setelah kok Teguh Syeki belum menyerah juga gitu? Oh enggak akan menyerah karena memang kita harus memperbaiki kondisi. Karena kita memang sangat independensi, tidak ada di dalam partai politik, di dalam KPA. Kita ingin melihat, ingin mengawasi, ingin mengontrol persoalan 15 tahun MOU sini belum hadir untuk kepentingan damai untuk semua kita. Masih damai kelompok-kelompok, masih merasakan yang nikmat itu hanya kelompok-kelompok yang selalu saya bilang itu mungkin oknum KPA yang jelas yang saya maksudkan itu Malik Mahmud CS, Muzakir Manak CS, itu selalu yang kita lihat ada perubahan yang sangat luar biasa. Ya. Pasca MOU, ini kan banyak kanal-kanal yang diisi oleh mantan kombatan. Misalnya partai lokal, selain ada Partai Aceh, ada PNA, ada PDA dan lain-lain. Dan semua ini kan terdistribusi pada partai-partai itu. Kenapa Teguh Syeki nggak bergabung di salah satu misalnya?
Iya, kita melihat memang perkembangan partai-partai yang kita ingin ada perubahan, ternyata juga di dalam partai tersebut, di dalam pelaksanaan partai nggak fokus untuk kepentingan rakyat, nggak fokus dengan perjuangan, tidak fokus kepada kepentingan penyelesaian MOU secara menyeluruh. Ini tidak. Setelah mereka ada di situ, yang mereka kejar adalah jabatan, uang untuk kepentingan kelompok mereka dan kepentingan pribadi mereka. Itu yang membuat kita ketika masuk di situ, yang kita khawatir juga terjebak di dalam konsep-konsep yang tidak ada satu potensi perubahan. Sebagaimana harapan di dalam MOU Helsinki ini kita punya self government yang bisa mengatur konsep sendiri. Ternyata mereka tidak memproses poin-poin untuk hadir untuk kepentingan rakyat. Ini saya lihat nggak ada. Saya lihat nggak ada, khususnya di bidang ekonomi. Ini sama sekali kita lihat nggak ada industri, nggak ada lapangan kerja sesuai dengan diamankan dalam MOU Helsinki itu. Kita bisa diberi hak untuk mengelola ekonomi secara konsep sendiri. Ternyata ini nggak difokus, yang difokus yang nggak penting untuk kepentingan rakyat. Ini yang saya lihat. Ya, setelah ini gagal, Teuku Seki banyak mendapat kecaman-kecaman. Oh enggak, cuman hanya ada miss dari baik itu dari pendukung kita yang sudah siap, karena mereka tidak tahu bagaimana kronologis yang membuat kita menunda. Tapi biasa kalau dari pihak itu yang saya bilang KPACS yang memang tidak menginginkan ada gerakan ini, ya pasti akan membuat kondisi untuk ya hoax lah ya, untuk membuat kondisi ini semoga rakyat menjadi pecah lagi. Tapi saya yakin rakyat Aceh semua sudah sepakat dengan kita himbau ini, berarti menjadi suatu himbauan untuk mempersatukan dulu anak bangsa. Semoga ini menjadi kontrol agar nggak boleh kita biarkan lagi mereka menari-nari atas seperti rakyat. Mungkin itu sudah sangat bagus walaupun belum kita terlaksana aksi. Ada satu video YouTube yang kami tonton, itu Abu Syi Urenggasin. Itu menyerang Teuku Seki luar biasa itu. Itu nggak perlu kita respon. Nggak perlu kita respon karena memang beliau ini juga belum paham tentang bagaimana kondisi Aceh yang sesungguhnya dan bagaimana kita sedang berjuang yang sesungguhnya dan apa yang kita sedang alami di Aceh ini. Sampai dia bilang Teuku Seki pertama mengajak dia, kemudian tidak jadi, membuat dia malu, banyak orang bertanya kepada dia. Ini gimana? Enggak, saya klarifikasi sedikit. Kita dari seruan ini kan seluruh rakyat, segom dunia bahasa saya. Segom dunia, segom Aceh, segom nasional. Termasuk Bang Teuku Seki ada komunikasi dengan Din Minimi? Din Minimi enggak, saya enggak ada komunikasi dengan Din Minimi, hanya masa lalu dengan Din Minimi saya pernah berkunjung kepada beliau karena saya melihat kondisi beliau itu sangat memprihatinkan, ada pengejaran-pengejaran dari pihak kepolisian. Kemudian saya hanya membantu semua oleh pihak kepolisian harus melihat kondisi Din Minimi ini bukanlah satu gerakan melawan pemerintah, tapi gerakan untuk menuntut keadilan. Sama, ini kita juga sekarang sedang menuntut keadilan. Jadi bukan untuk memberontak, menuntut keadilan. Kita menuntut keadilan di pemerintah Aceh atau dengan pemerintah pusat? Sekaligus. Artinya semua ini kan berimplementasi juga kepada pemerintah pusat. Artinya tapi yang kita lihat di sini tidak ke pemerintah pusat, tapi kita lebih lihat kepada petinggi-petinggi GAM yang harusnya beliau-beliau ini yang memperjuangkan ini, bukan kita. Kita nggak ada urusan untuk memperjuangkan ke pusat. Tapi yang kita beri delegasi-delegasi yang kita percaya dalam kekuatan GAM ada pada Malik Mahmud CS. Sementara mereka sudah nggak ada lagi satu kekuatan bersama, sudah pecah juga saya lihat. Maka disinilah yang membuat kita harus bangkit untuk mempercayakan semua persoalan tentang Aceh di bawah MOU Helsinki dan di bawah tanggung jawab mereka. Seki, sebelum melakukan seruan ini, ada nggak misalnya membicarakan lebih awal dengan Malik Mahmud, dengan Mualim, dengan Nova, ada nggak ketemu? Begini, kita kan sering sekarang lebih efektif itu menyuarakan baik itu di Facebook, bentuk video, tentu kan mereka akan menonton. Jadi ketemu langsung nggak ya? Ketemu langsung sampai sekarang belum pernah, kecuali dengan pihak-pihak yang petinggi GAM ini. Waktu kami baru pulang di Australia 2008, saya langsung berkunjung ke Wali Nanggro untuk membicarakan konsep-konsep ketika mereka telah membubarkan TNI Agam dan TNI Ainong dan memusnahkan senjata-senjata TNI Agam dan TNI Ainong. Apa yang harus kemudian kita lakukan? Semoga persoalan MOU Helsinki ini bisa diselesaikan dengan baik. Di situ pernah kita tawarkan semoga semua kekuatan rakyat ini harus
kembali bersatu dan kita juga harus membentuk konsep harmonisasi dengan semua pihak agar kita ini nggak ada kecurigaan di antara kita, baik di jajaran Pangdam, Polda, stakeholder yang lainnya. Kita harus bersatu, jangan menunjukkan pola-pola kita saling curiga-mencuriga. Kita harus kembali membangun Aceh yang lebih baik. Ini harus membangun bersama-sama, jangan membangun secara kelompok. Nah, ini yang kami inginkan. Semoga persoalan Aceh ini jangan menjadi persoalan pribadi dan kelompok. Harus menjadi persoalan kita bersama. Harus kita cari solusi bersama. Enggak boleh mereka hanya menganggap mereka-mereka yang pantas untuk menyelesaikan persoalan, sementara 15 tahun belum selesai. Mereka yang menganggap boleh masih punya pekerjaan rumah. Banyak sekali punya rumah. Malah saya melihat ini semakin perdamaian ini semakin tidak ada kepastian di dalam hal-hal yang krusial ya, seperti bendera, seperti lembaga wali. Lembaga ini juga dipilih kan nggak jelas aturannya bagaimana. Begitu juga bendera ini juga nggak ada satu kepastian. Yang kita inginkan ini harus ada kepastian, baik Jakarta maupun Aceh. Jangan bermain-main dengan bendera itu. Kalau memang bendera sudah dinyatakan tidak bisa berkibar, berarti oleh delegasi GAM ini harus menyatakan kepada rakyat, jangan satu sisi mereka nanti pulang ke daerah-daerah atau ke kampung-kampung seakan-akan mereka masih memperjuangkan bendera. Sementara bendera ini kan nggak begitu penting mungkin bagi rakyat saat ini. Yang penting adalah ekonomi, kesejahteraan, kemakmuran, dan kemudian ada konsep yang jelas hadir untuk kepentingan rakyat dan TNA Agam TNA Ainau. Apa yang program pasti untuk mereka, misalkan kehidupan mereka, apa tanggung jawab pemerintah atau petinggi-petinggi terhadap mereka, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan anaknya, jaminan hidupnya. Ini harus ada undang-undang yang memastikan kehidupan mereka. Ini solusi yang kita tawarkan, tapi mereka tidak menjalankan itu. Yang ada bendera-bendera. Sementara bendera ini nggak pernah diperjuangkan lagi. Jangan salah, bukan kita nggak setuju bendera. Ini yang kita sampaikan realita. Mereka nggak pernah memperjuangkan bendera. Jadi kritik lah misalnya. Itu kritik. Oke, kita sedikit kepada masa lalu ya. Tengku Syaiki itu di Australia sejak kapan? Kita sejak tahun 2000. Tahun 2000. Sebelumnya 2000. Di Aceh. Di Aceh. Di Aceh dan Jakarta. Masa konflik itu kita kan peran bermacam-macam. Nggak perlulah harus saya jelaskan secara rinci. Tentu kita ada sebagai aktivis, juga kita ada sebagai army, jadi bersenjata juga, baik di hutan maupun di kota. Karena kita bergerianya kan ada bergeria di hutan, ada bergeria di kota. Yang lebih bahaya kita bergeria di kota. Bagaimana untuk menyuplai dan seterusnya. Ini juga pengalaman masa lalu itu yang mungkin hari ini kita menyampaikan pun bagi mereka sudah enggak dianggap, karena enggak menjadi bagian pada mereka yang selama ini mereka itu membohong-bohongi masyarakat. Siapa ideolog yang memasukkan nilai-nilai Gerakan Aceh Merdeka ini ke Tengku Syaiki? Saya dengar almarhum Tengku Muhammad Lampahawi, benar? Itu memang tempat kita, itu pakcik kita, itu istrinya adalah karena semua orang harus tahu. Nyakcik saya. Itu saya tinggal di rumahnya. Di Laweng? Di Lampahawi. Di Simpang 3. Kemudian buah saya itu Sulaiman Syaiki, orang yang pesijuk senjata. Orang yang pesijuk senjata itu setiap ada senjata, panggil ulama untuk pesijuk senjata. Saya masih tinggal di pesantren. Kemudian abu saya itu Tunggal Syaiki mengatakan karena masih muda tinggallah di tempat Pucuk Sariwati itu almarhum istri daripada almarhum Tengku Muhammad Lampahawi. Itu Abu Cik. Berarti Muhammad Usman Lampahawi. Itu dasar kita mengenal tentang ideologi Aceh Merdeka itu. Lalu ke Australia apa karena dikejar atau gimana? Oh ya, benar, ada juga hubungan seperti itu karena kita aktivis juga di Jakarta. Pada suatu hari kita menerima datangnya dari orang-orang GAM ini pada saat tahun 2000 kan agak mulai panas. Mereka kan ada yang geser katanya, geser. Jadi geser yang di Jakarta kita sambut panglima-panglima yang pernah kita sambut, Abu Arafah, termasuk ada beberapa panglima mungkin saya udah lupa, nggak perlu saya sebut. Di situ kita juga pernah pos di Hayam Huruf, di tempat almarhum Tengku Soki Markam, anaknya Tengku Markam. Di situlah kita simpan senjata, banyaklah yang kemudian tercium karena itu dekat dengan
TNI situ ya, markas TNI, kemudian kita terjun, juga ada terjun di aktivis-aktivis yang lain bahwa orang agam sudah mulai masuk ke Jakarta. Apalagi setelah terjadi peledakan di Senen gitu ya. Ya betul sekali, pas di Senen itu. Oh itu enggak, itu udah kita berangkat. Oh udah berangkat. Kenapa Teuku Seki memilih Australia, tidak memilih Malaysia misalnya atau memilih yang lain? Iya kebetulan kita waktu itu Mukhtar Papahan ya, seorang sosok Pak Mukhtar Papahan itu karena kami juga membangun jaringan dengan Mukhtar Papahan. Kemudian beliau mengarahkan ke Australia. Kemudian di sana juga ada yang mengundang kita. Ya, termasuk Jos Adi Condro. Ya, Jos Adi Condro, kita ketemu di Australia juga. Inilah grup yang kita berangkat, ada 7 orang waktu itu. Di sana Teuku Seki juga bertemu dengan Dr. Husaini. Dokter sini kita nggak ketemu karena beliau masih di Sweden waktu di Sweden. Itu riwayat dari sejarah itu. Nah, kembali ke soal rencana yang gagal untuk sementara gagal tanggal 26 itu. Ini kan mengumpulkan banyak orang. Ya. Kalau boleh kami tahu, kalau andai kata kemarin jadi berkumpul, logistiknya dari mana itu ya? Kita nggak ada sponsor. Nggak ada. Katanya ada sponsor dari Malaysia, dari Sweden. Nggak ada. Kita hanya komunikasi aja. Kemudian kalau masalah biaya itu murni dari biaya pribadi saya. Karena memang kita nggak pakai biaya, hanya seruan. Seruan untuk datang memang nggak pakai biaya. Paling di posko. Di posko ini. Ya kan perlu makan. Ya makan bersama di posko. Kalau untuk datang mereka nggak pakai biaya, mereka biaya sendiri kita libatkan pada masyarakat. Memang kita himbauan, kesadaran, keikhlasan, sama dengan saya ikhlas juga untuk melakukan ini. Jadi ini nggak ada sama sekali. Ini minta maaf ya. Desas-desus yang kami dengar, selentingan-selentingan bahwa Jakarta dalam tanda petik juga ikut membiayai gerakan Teuku Seki ini. Sama sekali nggak ada ya, berarti ini nggak benar ya. Makanya kami perlu konfirmasi sehingga isu ini tidak liar dalam masyarakat. Sama sekali nggak ada. Lalu orang mengkait-kaitkan misalnya beberapa foto Teuku Seki dengan Pak Muldoko misalnya, lalu tapi memang hubungan dengan seperti dengan Pak Muldoko itu memang dekat ya? Enggak dekat. Kita pernah berkomunikasi. Memang sebetulnya itu masa Pilpres waktu itu. Karena Teuku Seki dukung Pak Jokowi. Itu hanya Pilpres yang lalu ya? Ya Pilpres yang lalu. Jadi hanya hubungan kita sebagai kunjungan biasa untuk menyatakan kita siap mendukung Pak Jokowi. Mungkin sebatas itu aja. Nggak ada yang lain. Nah ini kan karena foto-foto juga beredar di internet, lalu orang menerjemahkan. Makanya dari awal tim kami ini berpikir Teuku Seki ini harus kita konfirmasi kan supaya ini berimbang gitu kan. Jangan nanti sepihak gitu ya. Nah, memang itu sudah duluan untuk senjata fitnah terhadap saya seperti itu. Saya katakan saya ada konstitusi lain yang mendukung saya. Ini saya klarifikasi sama sekali tidak ada konstitusi lain. Saya hanya keterpanggilan sendiri karena saya melihat kondisi 15 tahun MO Helsinki ini tidak ada satu kepastian. Atau hanya Teuku Seki membuat gerakan ini seperti cek sound aja. Setelah sekian lama mungkin agak redup, lalu Teuku Seki bangkit lagi untuk dikenal gitu nggak? Enggak perlu dikenal. Yang sangat penting kita ingin menyentuh hati bangsa kita, jangan sampai diam, jangan sampai tertidur panjang. Bahwa kondisi Aceh hari ini perlu kita mempercayakan kepada orang yang udah kita percaya, yang saya sering sebut Malik Mahmud CS, Musyakir Manap CS. Beliau-beliau ini harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang hari ini memang sangat terpuruk. Coba lihat di ekonomi rakyat sekarang sangat terpuruk di Aceh, nggak bergerak sama sekali. Tapi kan kondisi hari ini juga kan sangat ditentukan oleh pemerintahan hari ini. Bagaimana kita lihat penguasaan proyek oleh oknum-oknum tertentu, tingkat dugaan korupsi tinggi, kemiskinan tinggi. Tapi hampir nyaris tidak pernah misalnya Teuku Seki dan kawan-kawan mengkritik pemerintah Aceh. Kita kritik juga, karena bagi kita semua apapun yang terjadi di Aceh maupun sebuah negara ini sangat mempengaruhi pada sistem. Saya lihat kan sistem di dalam MO Helsinki yang seharusnya ada sebuah perubahan, ternyata nggak diperjuangkan ada satu perubahan. Seperti hak kita mengelola ekonomi sendiri, hak kita menyusun pemerintahan secara sendiri. Itu jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek ini soal kemiskinan, soal korupsi yang merajalela. Sudah pernah ketemu sama Pak Nova Iriansyah? Belum pernah, walaupun awalnya memang kita orang yang pertama waktu masa Irwandi kita memberi support kepada beliau, tapi beliau juga sekarang sudah tidak ada hubungan sama sekali. Kenapa saya tanya ini? Sebab juga ada beredar isu, ini kembali lagi isu
mohon maaf, jangan tersinggung Tengku Seki. Ini juga berkembang isu gerakan Tengku Seki ini justru untuk mengalihkan isu kondisi pemerintah Aceh yang hari ini dalam tanda petik sangat karut marut ini. Ya, pasti semua provinsi ini sangat tergantung juga pada pemerintahan, yaitu setingkat gubernur dan bupati. Namun di dalam pelaksanaan itu pun itu juga sangat mempengaruhi pada sistem yang terbangun atau yang tidak terbangun dengan baik, kan itu. Maka saya melihat sekarang pemerintahan Aceh ini hanya menjalankan konsep APBN dan APBA. Mereka tidak fokus kepada konsep ekonomi rakyat secara makro dan mikro. Ketika ini tidak dilaksanakan, otomatis putaran ekonomi rakyat ini nggak cukup, karena nggak lahir industri-industri, baik secara industri besar maupun menengah dan kecil. Ini pemerintah memang tidak melakukannya. Karena apa? Mungkin regulasi yang kita maksud sistem tadi tidak menjadi konsep yang diutamakan. Nggak ada misalnya jalan untuk ketemu, berdialog, memberikan masukan, saran kepada Wali Nanggro, Tengku Malai Mahmud, ketemu dengan Mualim untuk mencari solusi jalan keluar. Sebab ada yang menyebut, kalaulah misalnya Tengku Seki dan kawan-kawan tidak puas dengan situasi yang ada hari ini, kenapa tidak memberikan saran dan pendapat? Itu sebagai pendapat mengatakan begitu. Saya sudah bilang bahwa mereka memang tidak pernah membuka ruang ya untuk kita baik itu saling bersatu dulu, saling berdiskusi dulu, saling memberi masukan. Jadi itulah yang saya bilang, mereka mempertahankan kelompok-kelompok. Karena kita ini tidak masuk di dalam KPA, kita tidak masuk di dalam partai PA, yang kemudian dianggap kita orang lain. Malah dianggap bukan orang bahagian untuk bisa mencari solusi. Ini yang terjadi. Maka 15 tahun ini kita miss. Maka saya bilang tadi, seharusnya kita terjadi harmonisasi dengan semua pihak. Ini tidak terjadi. Malah sesama kita sepertinya musuh. Dengan orang lain yang seharusnya tidak perlu seperti itu rapatnya, justru dengan mereka rapat dan kita jarang. Inilah yang saya ingin sampaikan. Kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat kita tidak sabar, harus menggerakkan suara kekuatan rakyat. Karena kita datang pribadi-pribadi nggak diopen. Kemarin kira-kira andai kata itu terjadi, kira-kira berapa masa yang akan datang ke Banda Aceh? Wah, itu saya yakin mungkin banyak sekali ya, walaupun estimasi saya nggak bisa sebut. Respon masyarakat itu sangat luar biasa. Seluruh Aceh? Seluruh Aceh, masa ada di luar Aceh pada datang. Dari mana itu? Jakarta? Dari Batam, dari Medan, itu ada yang sudah datang ke posko untuk memberi support, bahwa menunggu kehadiran rakyat itu. Sangat luar biasa. Jadi artinya di dalam seruan dan himbauan kita ini, alhamdulillah kita sudah bisa mempersatukan hati bangsa Aceh secara menyeluruh, walaupun hari ini belum sanggup kita mempersatukan badannya. Kapan prediksi kira-kira akan lanjutkan? Insya Allah setelah COVID nggak ada, kita bikin gempuran yang lebih solid lagi. Kita akan, karena udah kita bentuk komite, semua titik udah kita bangun sekarang. Semua nanti ada korlap secara profesional, dan kemudian begitu berhentinya COVID, langsung kita nggak berhenti, langsung kita suruhkan kembali. Ini kemudian targetnya apa? Ganti Wali Nanggro, ganti ketua KPA, enggak? Sebetulnya enggak hanya itu aja. Kita hanya ingin membuka pikiran hati mereka. Ini shock terapi aja gitu. Shock terapi yang pada intinya mereka harus paham rakyat sudah bosan dengan tipu-tipu mereka. Aspirasi lah ya. Aspirasi. Jadi itu yang iya. kita tampilkan, bahwa jangan dianggap mereka banyak dukungan, udah nggak ada. Nah, kalau melihat cerita Tengku Seki tadi di hampir semua lini ya, ini saya kira menjadi modal sosial dan modal politik juga nih untuk maju di 2024. Ada rencana maju? Kalau saya pribadi nggak terpikir situ. Saya biarlah menjadi satu kekuatan kawal, kontrol terhadap
ketika mereka ini nggak menjalankan. Jadi nggak ada rencana maju jadi gubernur? Nggak. Jadi wakil gubernur? Nggak. Ya walaupun kita kan konstitusi dibolehkan kan. Atau anggota dewan bisa? Nggak. Saya sama sekali nggak terpikir di situ. Bupati PD juga kosong, nggak ada ya? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Iya. Ya kita walaupun di dalam konstitusi negara Indonesia kan kita dibolehkan. Apalagi ada independen kan, ada independen, kita nggak masuk lewat partai, bisa masuk independen. Tapi kalau memang suatu hari kita misalkan berbicara kan nggak ada salah. Tapi saya justru memang tidak pernah berpikir ke situ. Iya. Jadi kondisi hari ini we do not trust. Yes. I am opposition. Yeah. Seperti baju saya. The same with me. I'm the position. Opposition. Yeah. Iya. Saya kira Tuku Seki menarik sekali dan ini adalah bagian dari cover box set kami ya, karena sebelumnya kami juga melalui beberapa narasumber. Oleh karena itu kami juga memantau melalui media sosial ya, lain-lainnya. Oleh karenanya pantas itu kami konfirmasi langsung kepada Tuku Seki sehingga masyarakat lebih paham dan tidak menimbulkan fitnah. Saya kira ini sudah mengena ya, sudah mengena. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami dengan Tuku Seki yang sempat heboh dan viral di media mainstream maupun media sosial tentang rencana gerakan kudeta dalam tanda petik terhadap Wali Nanggro, Malik Mahmud dan Mujakir Manap. Tuku Seki lahir di Laweng 24 Desember 1965, memiliki istri 1, tapi saya nggak tahu kalau lebih, tanya sendiri nanti nomor teleponnya. Memiliki anak 3. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Tuku Seki ini bisa memberikan gambaran yang utuh dan jelas tentang persoalan yang ada. Sampai bertemu pada sisi lain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.